Hey, minum dulu. Udah bisa ya, belum mulai udah bisa ya. Pesan coklat tadinya. Ayo ntar mana? Yang kita masalah susu jadi kurang bodas beneran. Minum jahe. Oh, pengalaman khususnya oh bang ngomong. Oh, sudah Ingat ya orang. cuma aja lah penting pertukaran itu bagus. BTW topina patur paling pakai lah. Cocok sih enggak aja. Jadi kuisnya teka aja loh kayak. Kayak gue udah lama sih pengen bikin podcast ginian ya, baru bikin sekarang karena waktu gua kuliah terus ngumpulin duit jadi sibuk. Nah ini baru mau bikin konten sama senior gua di YouTube. Dia udah bertahun-tahun udah monetize, udah banyak suka duka sampai sekarang dia kenyang soal itu. Nah gua pengen nimba ilmu dari dia pengen share banyak ilmu yang bisa gue petik dan bisa gue jalanin untuk kemajuan gue ke depan dan teman-teman yang nonton ya. Oke, langsung aja. Selamat datang bro. Udah lama ya? Lama. Yang ketemu lagi. Terakhir ketemu kapan? 2008 tuh puasa ya. Pas seksi kilo pas mau coblosan kan? Pas mau pencoblosan. Dari udah satu apa dua tuh ya? 2019 berarti. 19 ya? Iya, dari 19. Baru setahun berarti ya. 2 tahun lah hitungnya mas sekarang. 2021. Sekarang 21 benar-benar. 2 tahun yang lalu gue kembali ketemu dia terakhir kali. Obrolan kita agak dalam soal pemerintah, band ya sama YouTube. Nah sekarang kita mau coba ngobrol yang agak ringan, cuma lebih bermanfaat. Memang dua hal yang bermanfaat banyak tuh kalau soal politik atau pemerintah lupain aja dulu dah. Politik sama agama deh lupain dulu. Ya sekarang gue langsung mulai ya, ceritanya nggak usah banyak balik. Kita mau diwawancara apa? Ya ngobrol santai aja. Judulnya Dabrul. Dabrul. Oke. Oh, dua-duanya judulnya Dabrul. Ayo udah nonton ya itu Dabrul. Versi Dabrul tentang Belandongan kalau saya. Oh iya. Versi Dabrul kan nonton. Gue pengen angkat itu nggak masih nggak nemu toko sama kayak lu. Nanti gue bantu deh. Bantuin gue maksudnya. BTW lu pakai kopi ya nanti. Nah ini ya baru 2021. Wow. Botak banget. Botak Digini bot. Botak Digini. Makanya gue topian mulu sekarang pakai topi itu, tutupin ini biar nggak kelihatan botak. Kalau gini doang takut dikira so suci. Kalau gini kayak teroris kalau kata orang. Semua kan teroris nggak di Islam ya, cuma kayak teroris sekilas. Tapi nggak sekalian di pelontos kayak Deddy Corbuzier tuh. Awalnya pelontos ini udah nunggu rambut aja. Oh itu. Awalnya pelontos kayak Deddy Corbuzier. Ada fotonya perasaan. Why did you do that man? Karena ada satu problem. Tawanya udah nggak dalam. Jadi kemarin itu gue gak habis tunangan, terus gagal dan gue ngerasain di titik yang stres banget itu. Ini dalam banget ini nih. Romance ya ternyata ya. Jadi yang bikin gue stres ya pertama mungkin ditinggalin sama tunangan. Yang keduanya seminggu setelah itu gue ditinggalin nenek gue yang besar gue dari kecil. Nah itu gue terpukul banget di situ. Jadi, sorry, lu digadein sama nenek lu? Iya, dari kecil sama nenek. Orang tua ibu kan almarhum dari gue kecil. Bapak ada, sama ibu sambung ada. Tapi dari kecil gue kan sama nenek. Dan alhamdulillahnya ya keluarga juga ngurus, sebenarnya masih ngurus sampai sekarang. Udah kayak keluarga sendiri. Soalnya kan dari kecil gue sama nenek udah kayak ibu sendiri ke nenek kan gitu. Yang gue sesalin tuh gue belum sempet cerita gue itu udahan sama nenek gue. Oh iya. Gue belum sempet cerita, terus dia nggak ada ya. Tapi di akhir sebelum dia meninggal gue cerita sih gitu, gue udahan. Tapi nggak usah dia lagi sekarat ya gitu, gue bisik-bisik ke telinga udah gue ceritain. Gue udah sekarang udah tenang, semua yang gue mau udah dapat gitu. Urusan nikah mah nanti juga pasti ada jawaban kali. Soalnya nenek gue pernah bilang gue lagi ngawet umur pengen lihat lu nikah. Setelah gue ngomong gitu, gak lama gue ngaji gak ada. Jadi pertama kalinya gue lihat orang gak ada, bener-bener hilang depan mata pas nenek lo itu ya. Bener-bener hawanya juga panas. Alhamdulillah kalau buat dari emosi kayaknya bagus mungkin. Itu sih, jadi
pusing atau kemana kerjaan lagi stres-stresnya karena covid. Ya. Wah udah pokoknya akhirnya gue bekam atau bekam. Ya, yang darah di awalnya itu badan gue bekam itu kan bisa ada impact. Suka di sini. kira bekas sujud jaga ya. Ini bekas bekam. Di sini pun dibekam. Di sini gue dibotak, diambil makanya gue udah males sekali. Jadi itu sih awal-awalnya. Cuman kata-kata yang bikin gue tegar itu dari paman gue. Om lo ya. Nah, dari paman gue tuh ngomong gini, kalau iklannya bagus. Jadi kita di sini Bu ya. Jadi banyak suara motor. Set. Pinggir jalan loh di hutan. Pinggir jalan. Ada. Oh nggak usah ya? Mesti gini ya? Oke. Oh kurang tinggi deh kayaknya. Lanjut sampai mana tadi? Oh sampai bekam. Sampai paman sama paman gue. Ya yang bikin gue kuat itu paman gue sebenarnya. Jadi paman gue ngomong gini, gue kan ngerasa terpukul banget di situ ya. Ngerasa terpukul banget ditinggal sama dua orang yang paling istimewa, yang paling penting gitu. Paman gue coba gini, lu udah terlayar dari kecil, udah terapi dari kecil. Waktu umur gue 2 tahun ditinggalin. Waktu gue SD kelas 3 ditinggal okay? Dan gue sering ditinggal cewek. Jadi lu mau sedihin apa? Lu udah biasa dengan hal kayak gini. Itu sih ya juga ya gitu. Ya udah sih biasa aja gitu. Itu alasan gue buat takut. Jadi banyak orang penting ya di hidup lo ya. Banyak. Karena gue nggak merasakan kasih sayang orang tua sih. Oh iya, Sejak kecil sama lu udah ditinggal sih. Bapak lu why? Bapak kan di Jakarta nyari duit gitu. Dari kecil pulang paling setahun 2 kali gitu. Jadi memang jauh dengan keluarga. Dia dekatnya dengan keluarga nenek. Itu yang akhirnya ngebentuk lo punya karakternya. Iya. Yang kakek gue itu keras didikannya. Oh gitu. Almarhum kakek itu keras. Jadi bersyukur sih dulu waktu sampai kelas 4 atau kelas 3 pernah dididik sama dia. Keras yang gimana tuh? Militer. Didikan militer, bukan militer banget. Kalau jalan aja nih jalan, kalau misalkan kakinya nyentuh lantai, seret ditendang. Sumpah, militer banget, disiplin banget. Jelas ya. Itu sih yang ngebentuk akhirnya. Jadi kayak ini ya, kayak apa? Kan nggak sopan ya. Jalan itu mungkin dia lebih ke Benar kalau jalan kayak, jadi kayak males-malesan gitu jalan aja. Iya, oke. Tendang. Bagus ya. Benar. Kalau belajar sambil bawa penggaris. Bukan samurai. Sambil bawa penggaris. Nah, soalnya pas jalan Itu nyentuh kalau di rumah lantai. kan, kalau di rumah kan habis sholat maghrib belajar itu gue harus sholat maghrib waktu SD. Sholat maghrib belajar, besoknya hafalan itu rata-rata hafalan, mulai ngapalin ngaji, ngapalin pelajaran kayak gitu. Makanya gue kalau hitungan tuh dari kecil emang nggak bisa, karena dari kecil hafalan. Ya kalian aja nggak hafal bro. Kalian gue nggak hafal. Ya sama segitu ya. Ya dari kecil hafalan terus hafalin surat itu. Maghrib depannya dites sambil hataman baru, hafalan baru lagi itu. Oke. Ya kangen gitu ngomongin kayak gitu. Meskipun keras tapi dapat ilmunya. Kadang hal-hal semacam itu yang ngenin ya. Anak zaman sekarang kayaknya kalau gitu udah lapor polisi kan. Udah nggak paham. Udah ham itu masuknya Mahfud MD nanti. SD gue sering dilempar kapur SD Sama sama guru matematika. Karena gue jujur untuk pelajaran menghitung bodoh banget. Bodoh banget, tapi untuk hafalan gue bisa adu lah gitu. Untuk hafalan bisa adu. Nah guru matematika itu kayaknya kesal sama udah nggak bisa bercanda terus ya orang udah di ini ya gemes ya. Ibaratnya gue tuh belajar matematika udah nggak niat gitu udah apa sih udah nggak bisa nggak mau gitu mata gue udah nolak dulu. Padahal emang Akhirnya di kelas tuh bercanda enak banget nulis dan petak tepat gitu. Sering gitu kayak gitu ya pengalaman SD tentang sekolah. padahal emang lo
jatahnya di otak kiri, di otak kanan ya. Nah itu. Untuk yang ke seni sama kepalanya. Dan sekarang tau nggak, gue belajar waktu kelas 1 gue kan ada fisika biologi. Fisika. Gunanya apa bro sekarang? Matematika dasar oke lah, pengurangan tambahan pembagian. Iya. Tapi log Iya, ngerti gua. mana gue sampai sekarang nggak mau pakai itu log sekian log sekian buat ngitung apa itu. Iya, maksud gua juga. Terus logaritma buat ngitung apa dipakai matematika dasar doang. Emang di kehidupan sehari kan juga. Sampai gue pernah nggak mau berangkat sekolah waktu SMP karena nilai ulangan matematika gue 0 terus. 0 terus gue matematika. Bukan 1 ya atau Bukan 2. 1, 0 terus setiap ulangan 0 terus. Kayak Nobita. Sampai nggak mau berangkat sekolah. Sampai itu gara-gara itu. Tapi nilai lain bagus. Hanya misalkan? itu aja matematika aja yang memang hancur gitu. Nilai lain apa misal? Yang paling tinggi itu bahasa Indonesia. Udah jelas. Oke, itu Gue memang paling udah pintar lawannya dalam, sih ya. dalam mengarang itu paling pintar kan. Bahasa Indonesia. Jago sih pengarang cerita ya. Paling nggak lain jago. Terus IPA pun masih tinggi. Bukan ada IPA IPS. Oh iya, itu ada masih, itu masih nggak sih? tinggi. IPA ada. IPA itu ngitung kayak listrik kayak gitu. Iya. Aliran listrik, terus benda jatuh ke bawah. Ke lubang yang sama ya. Tapi kalau IPA nggak terlalu ribet ya. Fisika itu fisika betul-betul fisika. Itu sih. Maksudnya ada ya orang-orang tercipta segitu dominannya di otak kanan ya. Nah, tahu nggak? Paman gue kan guru sama jadi Oh, boleh. pas nggak mau berangkat ngomongnya gini, gimana nggak mau berangkat sekolah? Mau lah, malu, nilainya 0 kayak gitu. Tapi lu cuma bilang gini, gak apa-apa nilai 0, nanti udah lulus mah gak bakal ditanyain lo pernah dapat nilai 0. Dan bener kan? Bener. Iya. Bener. Udah lu berangkat aja, yang penting lulus sih. Iya. Sekarang itu gue nonton Deddy Kobuzer ngomong kayak gitu, gue ingat teman gue. Oh, jadi ngomong Deddy gitu. kan ngomong gitu, sekolah itu gak guna, yang penting lu lulus. Ya selesai. Gak pernah ada orang nanya itu, lu pernah dapat nilai nggak? Enggak ya? Enggak. Gak pernah gue Nilai nanya. ijazah lu berapa? Enggak ada. Nem lu berapa? Enggak ada sampai sekarang. Yang ada apa? Lu kerja di tempat mana? Skill lu di ini dipertanyakan. Gaji berapa palingnya mentok ya? Gaji berapa? Iya sih ya. Kan iya sih. Jadi orang tuh mungkin tercipta dengan passion masing-masing. Masing-masing, dan sekolah itu harus perfect semua. Gitu. Semua itu kadang Gitu sih. Jadi gue pede aja. Besoknya ulangan lagi nilai gue udah biasa aja. iya. Benar juga sih Allah yang baru tuh gue setuju sih. Daripada udah dimarahin pun pernah gitu gara-gara ini. Cuman emang gak mampu di situ. Jadi udah yang penting lu lulus. Paling seriusnya pas mau UTS, ujian, ada bantuan cetekan dan nilai ijazah ujian gue paling jelek matematika. Matematika ya. Matematika paling jelek. Nol ya. Sosiologi paling tinggi. Jadi emang ini ya orang tercipta beda. Beda-beda, memang beda-beda. Itu bisa kedetek nggak sih kita misalkan dominan di mana bisa Bisa, kedetek diri sendiri? sebenarnya bisa. Kalau untuk mendetek diri sendiri susah. Susah ya. Kayak model dia pernah nanya ke guru sendiri waktu SMP. Pak, cara mengetahui bakat yang ada dalam diri kita waktu SMP, SMP kelas 2 gue nanya gitu. Itu gimana? Kalau kita menilai orang lain berbakat itu gampang. Iya. Misal kita dulu ya senang game, bisa nih jadi gamer misalnya gitu. Iya. Atau contoh senang olahraga, bisa nih jadi atlet gitu. Tapi untuk mengetahui kita itu gimana Pak? Apa harus minta penilaian orang lain? Itu nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Jadi memang kita itu disuruh mengalir aja. Ngalir ya. Mengalir sampai kita menemukan, wah ini passion gue nih. Itu gue dulu bercita-cita pengen jadi artis. Kapan lo pernah Dari- kepikiran pengen jadi artis itu, sejak itu kapan? lucu tuh waktu kelas 3 SD. Nah, Anak kelas 3 kan suka ditanya cita-cita jadi apa. Iya. Rata-rata anak SD jadi guru, jadi dokter kan, Iya. pilot, pilot. jadi pilot. Polisi. Polisi, tentara. Gue satu-satunya orang pengen jadi artis. Artis Pak, gitu. Gue nggak tahu aktor ya, kayak artis. Oh, kan kayak apa? Buat kalian yang sekitar sini, lo bisa datang ke tempat ini ya. Betul namanya. Ini banyak tempat seru dan banyak.
negatif. Kalau klub perkumpulan motor. Lanjut deh. Ini sampai mana tadi? Mana tadi? Banyak motor lewat susah ini. Ya, sampai ngobrolin cita-cita ya tadi ya. Jadi artis. Jadi kelas 3 tuh gue sendiri yang pengen jadi artis itu karena gue ngefans sama Syahrukh Khan. Oh Ngefans iya. banget, sampai sekarang ngefans banget. Itu orang, wah aktingnya oke lah. Itu orang yang bikin gue pengen terjun di dunia acting, itu orang itu sebenarnya. Coach apa ya waktu itu ya? Itu zamannya itu kami jom. Iya. Zaman 2004. Yang kakek gua Amitabh Bachchan ikut main ya? Ya. Suka sih. Terus apa cara lu buat kesana? Lu lakuinnya? Ya itu tadi gue ikut casting tapi gagal sampai akhirnya gue sadar bahwa gue kayaknya nggak ada bakat di sini gitu. Jadi pernah jadi cita-cita pemain sepak bola pernah gitu. Tapi sering main bola. Akhirnya sadar sendiri kayaknya nggak ada bakat gue di sini gitu. Nah itu cara mengetahui bakat kita tuh sih. Ketika kita punya hasil bagus di situ meskipun nggak suka, wah ini bakat di sini. Oke, jadi lo ngerasa dengan hasil jelek itu Dengan hasil bukan bakat. Katanya pelarian lah ke YouTube. YouTube itu. Terus yang kedua pemain bola itu bukan bakat juga. Dari mana setelah lihat? Dulu itu sering banget gue tanding bola. Hampir setiap hari main bola. Dan gak bagus mainnya. Nggak bagusnya tau dari mana? Gak bagusnya gak bisa diajak kerja sama tim. Jadi anak-anak tuh emang males aja kalau main sama itu. Itu kan pandangan mereka. Nah, jadi emang gue nggak bisa gitu. Lihat yang pemain lain kocak-kacik, gue cuma lurus doang gitu. Oh, oke. Itu lebih banyak. Berarti tuh Lebih banyak nyadar dirinya gitu sebenarnya kalau untuk menemukan bakat. Berarti bisa lu simpulin bahwa artis sama main bola lu cuma minat. Minat, enggak sih, keinginan yang enggak terdukung oleh Keadaan, oleh apa namanya, lingkungan, kemampuan. Keadaan lah kita sebutnya. Dan kita harus sadar itu sebenarnya. Ketika kita punya keinginan tapi kemampuan kita meskipun bisa dilatih beda dengan orang yang punya bakat, tetap beda. Nah, sampai akhirnya lu temu nggak bakat lu di mana? Ketemu. Bakat gue ya di kayak gini, passion gitu, kayak di YouTube, ngobrol MC di public speaking. Public speaking kayak MC. Itu kayak gue lebih gampang di sini. Pidato tanpa teks gue lebih bisa daripada pakai teks. Oke. Gitu. Public speaking ya. Jadi berarti ketemunya di sana. Gue tuh bisa ngomong sebenarnya depan publik gitu. Oke. Jadi bisa MC. MC kalau diatur acaranya gue bingung. Tapi kalau nggak diatur, gue enjoy. Bisa. Oke. Kan MC ada dua, ada MC formal sama non formal. Ya, lu yang non itu ya. Oke. Non formal. Kalau MC formal jarang sih, tapi sering pakai MC formal. Teman-teman yang suka MC kan, teman-teman banyak juga tuh yang suka MC, anak-anak muda tuh. Kadang MC itu jadi ini loh, nilai plus sendiri buat teman-teman yang masih muda. Betul. Ternyata MC itu ada dua ya, yang apa, non formal sama formal ya. Sebetulnya kalau acara-acara desa kayak gitu ada rapat. Oke. Acara kayak gitu. Atau acara pernikahan itu sebenarnya ada yang formal dan formal sih. Gitu ya. Acara pernikahan. Tergantung acaranya sebenarnya. Lu sering bawain banyak lumayan. acara. Cuman sekarang karena corona udah nggak pernah MC. Terakhir yang MC tanggal 2 bulan 2 2020. Tanggal bagus tuh buat nikah ya. Itu tanggal jadian gue dulu. Tanggalnya dia? Tanggal jadian. Pas lu MC ya? Tanggal jadian gitu. Coba cari pilih tanggal yang bagus. Tapi ya nggak ngejamin jadi juga kan. Benar juga. Pelajaran tanggal yang bagus. Ada 3 kali. Ada yang tunangan yang belum, ada yang pas momen kehilangan seorang yang disayang. Tapi kita lihat besok dia nikah sama siapa nih. Gue bakal sambungin sama konten yang ini nih besok. Kalau emang dia udah nikah. Oke, undang siap. gua nggak kalau nikah besok? Undang Ya, harus itu. Cuman privat aja, nanti japri. Iya, japri aja. Rencananya nggak bakal bikin undangan sih untuk pernikahan. Why? Trauma gue udah tinggi bro. Coba ya. Trauma gue udah takut. Bisa sampai segitu ya? Takut gue udah bikin undangan, udah disebar nggak jadi gimana? Iya, Trauma banget ya, asli trauma banget. Jadi kalau misalkan menikah besok udah mau akad bisa atau seminggu mau akad nih udah deh.
baru gue kabarin teman-teman rencana gitu, tapi mudah-mudahan traumanya hilang kan, gak tahu gitu. Mestinya hilang sih, cuma wajar sekarang masih dalam Sekarang baru beberapa bulan. suasana trauma, wajar sih, baru beberapa bulan. Tapi bisa sampai sedalam itu ya, Sedalam, rasa trauma itu. Sampai lihat wanita pun Nggak nafsu, benci lah wanitanya. benci ya, bukan cuma sekedar nggak nafsu. Benci. Semua wanita pun kayak gitu. Sampai sejauh itu ya. Kemarin ngarasin itu. Dan gue sembuhnya gini, sharing. Sembuhnya itu karena sharing. Kita merasa beban hidup kita paling berat. Padahal di luar sana yang lebih berat banget. Dia ngobrol gini, gue baru batal tunangan. Yang besok mau nikah aja batal ada. Lu bayangin tekanan batinnya kayak gini. Dan dia sukses sekarang. Artinya nggak terpuruk dengan keadaan itu. Iya. Terus kenapa gue harus terpuruk yang bertunangan? Yang bikin jadi ketika kita ada masalah itu sebenarnya cerita gitu. Iya kan banyak juga orang yang mendem sendiri ya. Cerita orang lain itu kadang lebih perih daripada cerita kita gitu. Itu sebenarnya tentunya. Nah juga sih kisah hidupnya. Itu lu udah sering ke banyak orang Banyak. semenjak kejadian lu nggak jadi nikah itu. Jadi ketika itu kan gue upload story di Instagram, Facebook. Yang senasib itu pada ngechat. Oh, Yang senasib. pada japri ya. Nah, pada japri. Jadi ngasih support. Ya gue senengnya gitu tuh punya teman-teman yang kayak gitu. Oh, dulu juga gue gini akhirnya cerita ngomong. Itu lebih parah ternyata ya. Oke. Itu bisa jadi cara bagus juga sih, soalnya kan banyak orang juga bro di luar sana yang lebih milih mendem sendiri. Karena kalau kita nasihatin orang yang gak butuh nasihat, salah juga. Iya. Ya kan? Tapi kalau ngobrol, kita ngobrol bebas, itu secara otomatis ada nasihat yang masuk. Iya. Misal gue lagi terpuruk, terus lu datang nasihatin, gue nggak butuh nasihat, gitu. Nggak bakal masuk tuh. Tapi ketika kita sharing, dan ngobrol, lu cerita, gue juga gini, secara nggak langsung itu nasihat buat dia. Iya. Kadang gitu. Terkecuali gue pengen nasihatin dong ini gimana gitu. Iya. Jangan menasihati orang yang tidak pengen menasihati kan. Nah, iya itu ya. Jangan pernah nasihatin orang yang nggak mau dinasihatin. Tapi kadang dengan kita cerita, kadang sedikit dari kegelisahan hilang ya. Lega atau minimal nggak ada solusi tapi udah lega duluan. Penting sih cerita. Perang otak dan batin itu terjadi kemarin. Pas itu ya. Pas batal. Iya. Hati gue masih Pengen. cinta gitu, banget. Tapi otak gue udah mencerna bahwa itu bukan yang terbaik gitu. Gue harus ikut yang mana, ikut hati atau ikut otak gitu. Iya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ini yang paling parah, galau yang paling parah. Kayak sebenarnya kalau dilanjut gimana, kalau nggak gimana. Tapi otak gue udah secara logika udah jalan. Ini nggak baik gitu kalau dilanjut. Tapi otaknya masih pengen. Karena ada sisi baiknya juga gitu kan, manusia ada plus minus. Yang jadi masalah tuh gue nggak bisa ngimbangin pas dia lagi jeleknya gitu doang. Yang jadi masalah baik sih baik, dia baik, tapi ketika lagi umatnya ngambek tuh dia nggak bisa ngimbangin. Sebenarnya gimana lu Perang batin itu. cara lu nyerna perang batin lu itu sampainya lu ambil satu keputusan ambil nggak selalu kan kalau ini kita kata aja. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dan kita bisa baca gitu. Kayak gitu kan udah kelihatan, udah kebaca ini nggak bagus gitu. Gue pengen tapi itu nggak bagus. Udah mending kata otak nggak bagus meskipun hati pengen. Karena lu pengen ngejuangin dia. Kadang gitu. Dan lu ngerasa persen lu ini yang terbaik ya? Iya. Masih terbaik. Setelah beberapa terbaik. Dan kita bisa juga bukan karena sesuatu permasalahan yang gede kan. Artinya bisa pun karena memang ketidakcocokan. Sampai sekarang pun ya biasa. Tapi susah loh itu bro untuk orang bisa ambil keputusan kayak gitu. Gue salut sih karena memang otak gue berpikir gue nggak sanggup, nggak mampu untuk hidup bareng dengan sifat dia yang kayak gitu, karakternya berbeda dengan gue gitu. Oke. Nah ini menarik lagi sih. Sebenarnya yang tadi ada juga yang perlu dibahas, cuma langsung aja. Enggak, sebenarnya tadi itu gini, gue tuh masuk yang
menjunjung tinggi hati nurani itu. kata hati. Hati. Ya, Kata hati tapi hati nurani ya, bukan hati emosi ya. Dan itu cuma gue dapat pas gue ngerenung di jam 3 malam, bukan sholat ya, cuma ngerenung doang. Hati bilang oh itu udah pasti yang terbaik. Karena kan hati nurani orang bilang nggak pernah salah. bohong gitu. Iya, nggak pernah salah malah. Tapi oke deh, lupain ya, hanya bisa jadi konsumsi pribadi. Tapi soal gue penasaran soal lu kenapa sih batal sama yang terakhir aja, bukan yang sebelum-sebelumnya. Why man, after you uploading some ya sampai vlog bagus banget, orang upload dan gue pun romantis terus kan ya. Ya sebenarnya kalau dari sisi belakang baik banget, romantis banget. Cuman gue berpikir gini, kalau kita berpikir kita bisa merubah seseorang, kalau kita pacaran sama dia tenang aja nanti juga berubah. Itu enggak bisa. Orang kalau dasarnya misalkan bikin pondasi rumah, kalau pondasinya udah segitiga, dibikin bangunan kotak tetap roboh, dia akan balik lagi bikin bangun segitiga. Itu yang terjadi. Gue berpikir oke, ini anak bagus sebenarnya, tapi gue nggak suka dari cara dia berpakaiannya, dari cara pergaulannya gitu, yang kekinian lah gitu bahasanya, pakai baju-baju nah gitu lah, gue nggak suka. Gue kan seneng yang muslimah gitu ya, pakai gamis sih. Emang tampilannya juga udah kayak ini, siapa sih namanya tuh yang siapa ya, lupa. Oke lanjut soal muslimah ya. Dan gue gak nyaman gitu deket wanita yang berpakaian seperti itu gitu. Dan gue menuntut dia untuk berubah secara drastis. Awal karena cinta dia pun berubah. Tapi lama kelamaan tuh gue bilang dia pasti akan kembali ke bentuk semula, karena dasar fondasinya seperti itu. Dan itu nggak salah. Ya kan? Dia mau berpakaian seperti itu nggak salah dia kan? Nggak salah dia. Makanya ketika memilih itu gue jadi pelajaran juga buat gue. Iya, ketika memilih itu memang harus cari yang cocok. Intinya jangan pernah berpikir mau merubah seseorang, nggak bisa. Intinya yang cocok. Ketika dia marahnya, ya udah nggak apa-apa, gue sanggup nimbangin. Yang kebantu gue berpikir gue bisa ngerubahin anak jadi lebih baik. Rata-rata laki-laki seperti itu. Nggak, cewek juga sih. Cewek juga seperti itu. Pengen merubah pasangannya jadi lebih baik. Itu enggak seperti itu. Cari aja yang cocok. Kehidupan dia gitu. Biarkan. Kita nggak usah ngaturin itu. Memang kalau udah fondasinya gitu susah ya, bro? Susah. Itu yang gue ibaratin. Orang udah fondasinya segitiga, gue bangun kotak kayak roboh. Dia pasti akan bangun segitiga lagi. Oke. Karena dari kecil dia didik seperti itu. Dan udah jadi ya. Udah melekat ke jati dirinya. Kalau mau berubah ya susah. Tapi kecuali dari hati nurani sendiri. Beda. Kalau itu dia yang mau, bukan kita yang maksa. Beda lagi. Tapi itu hal yang mustahil nggak buat dirubah? Itu lagi balik lagi. Kalau dia ada kemauan sih bisa. Berarti orang pecandu narkoba aja bisa berhenti. Kalau dari keinginan dia. Tapi kalau orang pecandu narkoba bisa berhenti, nggak bakal berhenti. Susah ya. Lu pecandu nih, contoh pecandu. Nanti lu dosain, gak bakal. Orang dia gak bakal ada kemauan berhenti. Terima kasih, gua termasuk gak bisa diatur juga sih. Tapi bisa nggak kita bikin dia tersentuh hatinya untuk kok muslim, semacam kasih pandangan atau apa, atau kasih contoh? Bisa, momen itu apa ya, susah jelasin. Itu paling momen-momen tertentu. Maksudnya susah ya? Susah untuk cari momen itu susah. Misalkan lu bareng lu dengan kesabaran lu jalanin terus, akhirnya dia berpikir sendiri. Kita kan menyadarkan itu. Nah itu kalau dia berpikir sendiri gitu. Kalau nggak berpikir ke situ ya sama aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang seperti itu. Lu pernah nyoba lakuin itu nggak sih? Lakuin untuk kasih dia semacam pelajaran lah secara langsung. Sering. Tapi bukan lu yang dia lihat, bukan itu loh. Sering. Bikin hati dia tersentuh, lu pernah? Gimana tuh? Kayak model ceritain kisah-kisah ya sahabat Rasulullah. Wah itu. Nah ini nih. Oke, terus lanjut. Ceritain dia pakai agama-agama kayak gitu kan. Itu kan lebih menyentuh sebenarnya. Tapi kan balik lagi, lu mau cerita sehebat apapun, kalau dia nggak ada kemauan, udah anggap cerita biasa. Nggak akan merasa dia tersindir bahwa dia harus seperti itu. Ini gue sedikit masuk ya. Tapi jangan sampai ini ya. Gue termasuk yang
agak kurang lah agamanya, anggap aja agak kurang. Cuman gue masih megangnya kayak ke masyarakatan, bukan ke Islamian. Jadi dari situ gue coba ngewakilin si cewek itu ya, gue coba ngewakilin si cewek itu. Dari teman-teman saya juga gue mau coba share ke lu, mungkin nggak ya si cewek itu kayak yang gue pikirin. Jadi gini, kita nggak bisa diomongin, diceritain Islami segala macam, karena emang kita bukan di situ ya. Kenapa sih nggak coba sentuh kita untuk ke hal-hal yang iya kayaknya gue mesti agak Islami deh gitu. Nah kita biasanya tersentuh itu dari pengalaman langsung, bukan dari cerita. Misalkan ada orang lu ke gua cerita, Cat lu jangan, lu harus sholat dong. Pernah satu waktu orang sholat terus dia pengen rumah, pengen kaya raya, gara-gara sholat dia bisa. Itu gak cukup sekedar gitu. Ketemuin gua sama orang yang kaya raya, yang gua pengen, misalnya itu dia gara-gara sholat, itu gua langsung berubah mindsetnya secara perlahan. Mungkin gak sih bukti nyata itu? Mungkin gak sih cewek itu merasa kurang bukti nyata yang dia bisa cerita di logikanya sehingga nggak ngerubah karakternya dia gitu. Mungkin nggak sih di situ? Ini gue coba ini aja psikologi netizen. Mungkin juga karena gue juga nggak hidup di lingkungan dia sih. Oh iya. Ngerti nggak? Akhirnya gue mulai ngerti sih. Ngerti nggak? Jadi dia semacam jembatan itu sih sebenarnya. Jadi kan dia lingkungannya model. Ya, oke. Makanya dia bilang pakaiannya seperti itu. Iya. Ya. Nah dari itu aja cerita lu Dan anjir. gue hidup di lingkungan yang berbeda. Nah, Jadi gue nggak ngerti lingkungan ini harus gimana cara ngubahnya. Jadi memang benar jodoh kita itu cerminan dari kita. oh iya. Itu. Akhirnya nyambungnya ke sana. Akhirnya nyambungnya ke sana. Itu kenapa orang sering bilang kayak gitu ya? Orang yang hobinya misalkan foto-foto nggak jauh beda, nanti jodohnya di lingkungan itu juga. Nah, ini juga jadi sering jadi ganjelan menarik di hidup gue. Jadi hidup gue banyak ganjelan sebenarnya. Gue cuma nemu orang kayak lu aja buat saya. Ada orang pesantrenan ya, imam. Dia nikah sama cewek yang Kurang bagus. dibilang gitulah, bekas banyak orang lah, bekas ya. Dia nikah, punya anak. Gimana letak cewek baik buat cewek baik, cowok baik buat cewek baik? Itu adalah termasuk, kalau gue bilang ya menurut gue, itu termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk membimbing si anak ini. Karena pasti pada dasarnya si anak ini pun dulunya baik. Si anak ininya yang mana? Ceweknya sebelum dia terjun jadi begitulah, jadi jelek. Oke, berarti si imam ini dipilih untuk ngurus si untuk cewek ngurusin yang baik bener ini. baik lagi. Buktinya dia baik lagi kan setelah ini. Setelah ini tetap sama. Terus sama? Tetap sama berarti kita nggak tahu sih rahasia Tuhan. Nah itu yang sering gua. Itu juga jadi pikiran gue. Tapi pada dasarnya gini, ada orang-orang yang memang ditunjuk untuk meluruskan kembali orang-orang seperti itu. Jadi orang ini sabar nggak nih? Bisa jadi ya. Orang ini sabar nggak nih ngurusin ini? Mungkin dia sifatnya masih seperti itu. Itu masuk akal sih. Sabar nggak sih? Pandangan gue ya gitu. Karena memang ya benar kata jodoh yang baik itu buktinya sih itu baik tapi dapatnya nggak baik nih. Oke. Dari kacamata mana kita melihat dia nggak baik? Iya. Pertama itu, apakah dengan karena gonta-ganti misalkan ya dia sepenuhnya tidak baik? Kan hanya itu doang yang menjadi dia terbaik. Nah, Dari sisi lainnya, apa kita menilai? iya. Mulai dari ngurus Bisa jadi baik, keluarganya, ya. model cara bersosialisasinya, ketutup semua main sama yang buruk satu ini. Iya, memang keburukan seringkali nutupin yang baik sih. Jadi kita menilai orang baik tidak baik itu sebenarnya bukan hak kita itu. Bukan hak kita. Cuma kita tahu itu menilai itu salah dan benar. Iya, benar. Salah. Ini salah loh, kamu nggak boleh kayak gini. Iya. Ini benar kayak gini. Karena sesuaikan dengan adat yang fakta dan nyata. Tapi kalau orang ini baik, itu majemuk. Baik dari segi mana Anda melihat? Iya. Kalau gue gitu. Kadang-kadang terlalu baik juga diputusin ya. Nah, dan satu lagi orang yang benci, lu misalkan benci seseorang, orang itu ketika berbuat baik apa aja tetap jelek. Iya. Jadi Makanya semacam kita tendensi. mandang dia orang jelek itu berdasarkan apa? Gak bisa. Jadi mestinya tolak ukur itu cuma salah dan benar. Menurut gue loh itu Iya. ya pendapat orang lain. Itu bagus loh. Itu kenapa gue manggil dia senior, karena dari isi percakapan. Kayak yang Iya, di-upload jarang-jarang bisa ngomong kayak di, gini. kayak yang di-upload di postingan Brandongan Story. Kalau kalian lihat Bangkala ngomong, zaman di jalur Esina lain sahan ngomong gitu.
Jadi polanya berandungan sorry di sini. Kayak gitu ya kalau aku. Nah, gua suka sih percakapan macam ini karena gua termasuk pemegang teguh masyarakat dan sebenarnya dalam hidup ya. Dan lo kan Islami, gue sering banget punya pertanyaan soal itu. Cocok kita sebenarnya berdebat cuma karena debat itu nggak ada artinya, tapi cocok untuk ngasih share ke orang-orang. Itu tadi soal cewek baik buat cowok baik. Realnya memang ada loh bro. Memang ada. Cewek jelek ketemu sama cowok imam. Pikiran gue cuma dua waktu itu. Apakah si cowok ini memang bener diutus Tuhan buat lurus, atau si cewek ini ujian buat si cowok, atau memang cowoknya nggak bener? Gitu loh. Itu yang gue bilang, lu mandang baik jeleknya dari mana? Iya. Dan you know sekarang kondisi mereka gimana? Si cewek enggak pisah, cuma kayak si ceweknya kembali ke habitatnya dan si cowok mulai keluar dari bener lah kalau kita bilang. Nah itu fondasi tadi. Fondasi dia itu apa sebenarnya? Benar kuat nggak? Nah itu kembali ke fondasi awal penting. Oke, baik lagi soal hubungan lo berarti itu ya soal fondasi itu yang bikin kalian nggak bangun rumah itu ya. Karena memang dari fondasinya udah nggak benar. Hubungan itu benar komitmen sih yang paling bisa hubungan fondasinya berbeda, komitmennya kuat bisa berjalan, tapi perjalanannya jauh dari kebahagiaan anak kalau bisa berdiri gitu, bangunannya bisa berdiri meskipun fondasinya kotak dibangun segitiga gitu. Bisa berdiri asal komitmennya kuat, tapi kan nggak indah gitu. Nggak selaras, nggak sejalan. Kalau lu pengen bangun rumah tangga yang bagus ya, bukan cuma asal berdiri semua orang lah gitu, bukan cuma asal nikah udah. Motor suara motor. Kenapa begitu Bapak juga? Terakhir sih gua beli pakai beras. Masih zaman ya? Zaman. Di tempat gue tuh banyak knalpot racing kayak gitu dan itu jadi top, memang jadi kejaran cewek-cewek. Gue kenapa nggak bisa beli knalpot kayak gitu? Nah bro, soal jadi kita ngobrol tentang hidup jadi ya? Nggak apa, gue suka. Oke. Kirain gue mau ngobrolin tentang YouTube gitu, tapi bagus sih, bagus jarang. Rata-rata orang ngobrol itu tentang YouTube ke gue, jarang ya bakal ngobrol tentang hidup. Nanti ke situ gitu. Cuma gue lebih suka ngobrol ngalir sih. Nggak apa lah ya. Kan punya banyak waktu juga ya. Selalu bisa ngobrol apa aja. Lu susah dihubungin loh, BTW. Iya, gak ada sinyal. Enggak, lu nya susah, responnya susah. Ini gue tadi WA checklist kirain gak ada sinyal ya. Tapi ini loh, awal kalau misalnya belum kenal lo ya, lu balas singkat gitu, chat. Ini orang kayak nggak nganggep gua gitu. Beneran nggak sih kayak gitu aslinya? Enggak ya, memang gaya lu gitu. Emang gaya kayak gue gitu. kalau ngomong singkat. Kalau di chat ya, Kalau di chat ngomong gitu. gue sempet waktu itu, wah anjir udah monetize. Iya, terus mbak juga. Ya, emang gitu. Jadi kalau gitu ya, orang yang nggak dekat ya karena juga kelas sombong gitu. Wajar. Apalagi kalau gue naik motor. Oh gitu. Kalau gue naik motor, gue nggak pernah lihat kiri kanan. Makanya orang sombong kalau naik motor nggak pernah ngelakson. Emang nggak pernah lihat kiri kanan sebenarnya. Belakang nggak ya? Tapi kalau ketemu tuh, ya pasti ngobrol, pasti nyapa. Jadi jangan nilai orang dari luar doang ya. Bro, kembali ke ini, ke soal fondasi lu. Seharus itukah cewek lu ngikutin lu bro? Why? Karena bukan saya suci sih ya. Cuman kan semua cowok pengennya kan dapat cewek yang minimal sholatnya yang terjaga, itu harapan, auratnya tertutup. Dan sesuai prinsip lu ya? Permintaan gue pun cuma menutup aurat, bukan yang karena dunia dia yang modeling itu udah otomatis familiar dengan buka ya. Dan itu lo pengen itu sempat gue larang selama jadian sama dia udah nggak gitu aja, nggak jadi model lagi. nggak jadi model lagi. Tapi setelah seminggu dia ikut lagi, balik lagi ke kondisi dia. Dan lo izinin? Kan udah bukan aku ya, udah putus. Nah itu artinya ketika kita melarang kebaikan pun, ketika dia bukan passion dia, itu dia akan merasa terkekang, ngerasa dikekang. Itu yang gue paham. Padahal kita bener loh ngajarin baik, jangan
tapi itu bukan bosan dia, bukan yang dia mau, akhirnya dia ngerasa tertekan. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Tapi memang ini enggak sih, yang kita bilang benar salah itu belum tentu baik buat dia. Cewek kan cenderung pengen yang nyaman doang nggak sih? Jelas larangan lo itu bikin dia sangat nggak nyaman bro. Iya Kalau jelas, menurut lo. makanya fuckboy lebih laku. Karena fuckboy itu membebaskan apa yang perempuan mau. Iya Bener kan? benar. Oh pakaian gue bagus enggak? Bagus. Coba kalau kayak bener. Pakaian gue gimana? Terlalu ketat ya. Itu cewek ngedon bro, dia bilang gitu. Asli tanya aja yang itu. Bener. Gue punya banyak temennya setelah hidup dari kampung terus ke kota. Itu tinggal berapa sih? Fuckboy kan, bagus aku suka. Udah dipuji tinggi cewek. Bahkan ada macamnya cewek. Ya antara suka fuckboy, bahkan ada satu yang dia bilang, lu fuckboy nggak? Kalau nggak fuckboy gue nggak suka. Karena dia pintar ya. Ya, Jadi kalau ibaratnya dia pengen sukses pasti itu udah hukuman. Kan ada bahasa bilang senakal-nakalnya dia akan cari cewek yang baik dari rumah tangga. Pernah dengar ya? ya. Senakal-nakalnya cowok dia pasti akan nyari cewek yang berbuat untuk dirinya. Sama bro. Nakal-nakalnya cowok dia bakal nyari ibu rumah tangga yang baik dan bukan yang nakal. Sama cewek pun sama. Senakal-nakalnya cewek dia akan nyari ya laki-laki yang bukan jawab kalau cewek Oke. sebenarnya. Men, si cewek tadi kan, lu pernah tahu nggak kenapa sih dia suka modeling? Apakah karena duitnya atau karena passionnya doang? Passionnya dia Passionnya. sama kayak kita. Kenapa lu seneng di YouTube? Passion. Bukan karena dibayar. Bayarnya cuma 100.000. Ya siapa tahu itu berharga buat dia. Nah, Agak sih. Cuman kan gak sebanding dengan seharian di make upnya dia gitu. Sama kayak kita main YouTube seharian panas-panasan itu nggak ada duitnya gitu. nah, Karena dia suka. oke. Hobi. Soalnya gue termasuk yang sering banget merhatiin Nah, sesuatu ya. Gue sering banget termasuk ke cewek sendiri misalkan ya. Gue perhatiin bener. Gue kadang gue suka analisis lebih dalam sampai gak masuk akal. Nah kalau gue perhatiin cewek lo itu, kalau gue coba analisis singkat ya kayak gitu, apa sih yang dia bikin nyaman? Apakah duitnya atau dunia modelnya? Terus kepuasannya di mana sih model itu? Kepuasannya? Apakah saat di make upnya itu? Apakah saat foto sesinya atau saat terima duitnya tuh? saat fotonya jadi cantik, masih cantik kan cewek dapat duit. Lo di mana? Tahu nggak dia di mana saat ngerasa puasnya? Ya itu di pas hasil fotonya dia. Pas ngeliat hasil fotonya. Ngerasa senang gitu. Kenapa dia suka dengan hasil fotonya? Balik lagi ke kesukaannya dia sih ya. Karena posenya cantik. Ada alasan yang kadang nggak masuk akal tapi dia suka. Apa karena seksi? Ya, Seksi. sebenarnya dia juga kan udah semenjak kesini boleh model-modelan tapi yang berhijab Nah, dia nggak mau. Mau? dan jalan. Cuman gue bukan di situnya, gue nggak suka aja gitu dengan passion sehari-harinya. Maksud gua, iya. Maksud gua mau ke situ tadi pertanyaan gua. Dia dibatasi letak kepuasannya. Kalau letak kepuasannya di nerima duit, lu ganti sama usaha yang lain, sama duit yang lebih. Gue pernah bilang gitu. Dia gak pasti gue dibayar 100.000, udah gue ganti. Bukan itu, karena hobi. Oke, hobi. Dia. Ada Maksudnya- kepuasannya yang nggak bisa dijelaskan. Oke, so, makanya gue tanya tadi hobinya di mana sih? Kepuasannya di mana? Oh, misalkan dari lihat jepretannya, kenapa sih nggak lu coba jepret dengan busana? Gitu. Toh dia udah mau. Atau jangan-jangan dia kepuasan dia di seksinya itu, nah itu yang susah. Jangan-jangan di situ bro, gue mikir di situ sih bro. Karena ngerasa cantik namanya. Iya, karena kan orang pengen, misalkan orang punya paha bagus. Kadang kan kalau gue nggak salah ya, Lu tahu sih itu singkatan. nggak tahu. Oh itu ya. Di sini kemarin lah kemarin. Kayak untuk memilih dia pun keputusan yang besar berbuat, makanya kecewaan itu tingkatnya udah beda lagi gitu. Karena dari awalnya pun untuk meyakinkan orang tuanya perjuangannya udah berat, giliran sudah diyakinkan kecewa lah gitu. Oke. Gue baru tahu sih itu. Itu kan sebenarnya bukannya siapa sih ya bujangan yang pengen dapat lebaran gitu, tapi cuma ternyata memang apa adanya gitu. Dan karena memang nggak cocok ya. Dan lo juga udah mantap ya, mantap untuk tujuan ibadah ya. Panjang tuh dalam sih bro. Gue salut sih. Jadi kan gitu yang bikin gue stres kemarin tuh. buat
buat dapetin dia aja perjuangannya udah ngeriakin orang tuanya aja udah wah nyengatin orang tua dia ya. Udah perjuangan banget itu. Dia udah direstuin jalani kok dia menunjukkan sifat aslinya gitu. Dia udah punya anak. Udah anaknya tuh sering gak pasti yang kecil. Oh, gue kira ponakan lo bukan ya? Anaknya banyak yang kira gitu itu ponakannya gitu. Berapa anak? 1 dan ini nikah muda dia usia masih 21 jadi emang masih masa-masanya gitu kan Sekarang umurnya berapa? 21 Nikahnya di umur 21 juga. nikahnya di umur lulus MTS ya. Berapa tuh? MTS berapa tahun sih? Kita berapa sih? Ya segitulah pokoknya Oh, masih belum 17 ya? gitulah Masih 16 tahun. banyak banget pelajaran yang diambil dari kegagalan ini banyak ya itu ibaratnya terbuka mata tuh terbuka. Lu perjuangannya ini sih ya, lumayan Yang penting gini keras intinya banget sih. gue pernah berpikir gini gue kita selalu ngerasa baik kan ya gue bukan fuckboy gitu gue setiap suka sama orang beneran kalau gue sama seorang tuh udah saat itu gue gak pernah ngechat yang lain tapi kok balasannya ini terus kecewa lah diselingkuhin lah ini lah cuman tetap gue main pegang yang penting kita berbuat baik aja dulu bener nggak usah salah itu doang sih sebenarnya Itu yang lu pegang ya. Yang penting kita berbuat kadang baik dulu. nurani kan kalau gitu udah gue sih jadi fuckboy aja lah Nah, itu bukan nurani sih. dengan menjadi fuckboy pun tidak akan menyelesaikan masalah kan Nah, kalaupun dapat lagi pun yang pakder kita jalan yang lurus aja deh kita harus kuat sama prinsip. Gua prinsip setuju. ya prinsip Memang prinsip itu jadi satu hal yang paling susah dikompromi. Rumah tangga bubar itu kan mesti soal prinsip. BTW lu kenapa suka dia? awalnya karena niat ibadah sih sebenarnya Nah, sorry. Niat ibadah berarti lu bisa suka semua orang kan? enggak itu juga jadi apa ya karena udah ada kenyamanan dari awalnya Oh, karena nyaman, suka dari gitu. awalnya. terus suaminya kan nggak ada tinggal terus Oh, lebaran ya udah deh sekalian ibadah aja gitu berarti lu simpati awalnya ya? awalnya simpati kalau ngomong cinta mah cintanya gue tuh setelah jadian lah Oh, setelah 2 bulan jadian ini susah juga loh didapat cinta karena udah biasa. nah iya. Bukan makanya cinta kan dulu gue baru bilang biasa. kecewanya tuh beda Yes, itu karena barangnya pun belum cinta waktu barangnya itu ceritanya itu dalam banget sih bro. Ini nggak bakal kelar dibahas 3 episode. Gue serius. Ceritanya lumayan dalam. Dia berjuang soal cinta dan dia orang serius loh. Dia cowok serius. Perjuangnya juga serius. No main-main. Yang selama ini cowok-cowok, cewek-cewek takutnya cowok main-main. Sampai di terakhir kisah cinta lu sama orang yang kayak gitu ya nggak normal ya, tanda petik itu lagi janda ya, single parent, dan dia coba terobos itu ya, coba terobos, ada kendala dan ibarat dia udah sekarang udah di bawah banget. Makanya salut sih buat kalian yang baru kisah cintanya belum seberapa, ngaca deh sama kisah kayak gini. Kayak gitu sih. Cinta tuh rumit ya berarti. rumit yang jadi rumit itu kita nggak bisa ngalir apa adanya selalu ada tuntutan ngerasanya sih gitu. Kalau kita cinta seorang pasti kita nuntut bila nggak balas aja tuntut kemana gitu itu yang bikin rumit sebenarnya Lu ngerasa ngelakuin tuh ke cewek lu waktu itu ya? Cewek lu lakuin hal yang sama nggak ke lu? ngelakuin kadang-kadang Apa misal? ya kayak gitu nuntut misalnya gue ketika lagi sibuk kerja gitu nuntut Perhatian. aja penuntut perhatian itu waktu kadang-kadang Ya, kalau gue lihat sih tuntutan cewek lu masih tuntutan normal sih. Semua cewek butuh perhatian. Tapi soal tuntutan lu buat berubah ke kayak Islami itu agak itu yang berat sentimental menurut gue sih ya, menurut gue. Yang hidupnya di kalangan hitam dan putih. itu nggak salah loh maksudnya dengan dia fashion begitu model nggak salah kan model nggak salah kan itu nggak salah berpakaian itu nggak salah emang model sekarang Bener sih. Kalau boleh gue simpulin berarti emang dia bukan terbaik buat lo. karena beda fondasi Fondasi. judulnya beda fondasi Beda fondasi bener. Bahkan gue punya ini loh, punya semacam quotes bawaan bahwa adat sama agama tuh gak bakal
hampir susah nyatu lah, bukan nggak bakal nyatu ya. Banyak loh kisah-kisah orang yang suaminya Islam terus ceweknya cuma yang bermasyarakat doang, yang ngikutin zaman hits lah. Susah mereka buat nyatu. Kita kan ngobrolin kehidupan. Iya. Menurut lu arti kehidupan itu apa? Arti kehidupan kan? Manfaat lah. Manfaat. Iya. Gue di manfaat doang. Manfaat. Jadi kita hidup untuk bermanfaat orang lain. Ya. Ya sebenarnya. Terus Kita hidup untuk bermanfaat buat kita hidup untuk bermanfaat buat orang lain. ya, Kuncinya itu. yang gue pegang sih ya. Benar. Lu juga dari situ kan pasti awalnya kan dasarnya kan. Saya situ. Pastinya dia akan itu. Dan emang gua Cuma hidup kalau nggak ada manfaat. cuma dan memang gue setuju banget sih sama Nakola sebagai imam juga ya. Cuma tadi kan gue ngewakilin perasaan orang-orang ya. Kalau di posisi dia, kalau gue di posisi gue juga ngelakuin hal yang sama. Lo mesti ikut gue termasuk toleransinya tingkat 0% ke cewek. Benar. Itu yang terjadi sama Iya. cewek. Nggak bisa gue Sebenarnya kalau cinta itu berjalan tanpa tuntutan enak. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Kita pasti akan menuntut dia supaya yang terbaik buat kita. Dari hal yang sekecil apapun pasti akan kita tuntut. Itu yang nggak bisa di situ sebenarnya. Iya. Kalau mengalir apa adanya biarkan dia sesuai dengan jati dirinya dia, kita sesuai dengan kita, itu enak sebenarnya. Benar. Dengan ketidaksukaannya kita biarkan, misalkan kita tidak suka dia begini tapi kita biarkan karena dia senang. Itu bisa jadi sebenarnya, bisa jadi berumah tangga. Nah itu yang pengen gue tanya, kenapa nggak coba gitu? Karena bisa. Lu nya ya, hati lu nggak Hati bisa. lu nggak bisa. Jadi ada rasa malu gitu. Oke. Lu bayangin lah kalau misalkan jalan sama cewek pakaiannya cowok, Ya, mungkin untuk orang-orang yang di lingkungan dia biasa aja, fashion zaman sekarang. Dan itu fashion zaman sekarang di TV juga gitu. nah, Tapi bagi gue malu gitu. Iya. Itu gue malu gitu bahwa yang kayak gini secantik apapun dia ketika pakainya begitu nggak mau. itu yang pengen gue tanyain sih, kenapa sih nggak nyoba jalan aja dulu? Banyak juga loh orang-orang beda prinsip, kemudian dia bangun rumah tangga dulu, nanti dia sambil proses. Memang lama banget sih berubahnya. Ada yang belum berubah juga. Cuma karena mereka pengen yang perlu rumah tangga dulu. Lu termasuk yang nggak nularin itu ya? Nah itu jadi nanti pelajaran lain yang didapat tuh kita tuh harus ikhlas aja. Ikhlas nerima apa aja tentang sifat dia aja dia. Karena ini tetap wajib, tapi jangan sampai nuntut. Nah, itu yang lo pelajarin dari Nah, dari yang kemarin ngomongin mah nggak apa-apa, kamu nggak harus gini, pelan-pelan terus jangan sampai nuntut. Hari itu juga harus berubah, nggak bisa. ya. Itu sih pelajaran. Lo pernah ngerasa nyesel nggak soal kejadian kemarin? Yang gue seselin tuh gue apa ya, kalau nyesel sih enggak, itu kan pembelajaran ya, pembelajaran gue ya udah sih nikmat aja, suka apapun yang terjadi terus kita takdir kayak gitu. Cuman yang gue seselin tuh gue pernah ibaratnya nyakitin dia lah Di mana lo ngerasa nyakitin dia? dengan gue nuntutnya dia dia gitu, sampai dia ibaratnya dia ngerasa nggak sanggup kemana gitu. Itu kan tersiksa mungkin itu doang sih. Oke. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil, usahakan kita jangan nuntut seseorang. Ya. Makanya cari yang cocok dari awalnya, cari yang cocok Nah itu bro, dari awalnya, cari yang masa cocok. tergada dalam hubungan susah nyari yang cocok loh. Kasih cara dong buat gue nih. Gue kan Atau masih kalau jomblo. susah banget cari yang cocok, ya kita yang harus nerima. Kuncinya mah kan kalau orang tua nasihat itu yang saling menerima itu baiknya dia terima, buruknya kita terima. Itu yang susah, nerima buruk orang itu susah. Nah, Jarang orang yang sama, yang orang kayak ya kan? gini bro, kenal gua ya. Kadang-kadang soal pacaran, pertama nggak ketemu yang cocok. Kedua, ya itu soal nerima. Tapi gini bro, gua dimasukin ke lingkungan yang ada Islami tadi, ada yang hits, ada yang biasa lah, Iya. dua-duanya. Nah soal yang Islami ini bro, gimana caranya gua tahu dia nerima apa adanya atau cocok sama gua? Sedangkan dia aja ketemu aja susah. Dia ajak terus bertiga. Nah, itu juga hujan ini. Hujan BTW ya. Sabina tuh kita katain dulu ya. Kalau tidak enak, berimus dong. Nanti kalau agak gede kita stop ya. Kalau agak gede kita stop ya. Kita lanjut aja dulu. Kalau orang
yang ngerti agama dia akan patuh sama suaminya, apapun yang disuruh sama suaminya dilakukan, kecuali yang negatif ya. Oke. Sangat positif, meskipun dia nggak suka, si ceweknya nggak suka nih, ceweknya nggak suka, tapi suaminya suka dengan hal itu, dia akan lakukan karena dia sadar surga itu ada di telapak suami. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki surga berada di telapak ibu. Meskipun sudah nikah ada tanggung jawab ke orang tua gitu. Tapi kalau perempuan itu di suami, dia akan nurut suami. Berarti kalau dia pegang prinsip yang itu dia mestinya nurut terus. Mestinya tahu harus gimana. Nah, ini pertanyaan gua, gimana caranya gua tahu si cewek ini cocok enggak? Sedangkan dia susah dia ketemu, padahal gua nggak mau nempuh jalan ta'aruf. Gue pengen sih. Ini termasuk yang nggak setuju dengan ta'aruf sebenarnya. Indonesia tanpa pacaran nggak setuju sebenarnya. Iya. Karena kita saling mengenal. Itu dia. Tanpa pacaran itu bukan berarti tanpa kenal loh. Nah itu loh. Itu yang harus sering dipahami. Misin sama orang. Kalau orang kan Indonesia tanpa pacaran nggak pacaran tiba-tiba langsung nikah. Siapa yang mau kayak gitu? Iya benar. Yang nggak boleh itu pacarannya kenal harus saling kenal harus. Itu yang jarang orang pahami di situ. Nah menurut lo gimana cara kenalan orang yang berpandangan ta'aruf ini? Cara kenal biar kayak pacaran itu? Bisa nggak sih? Enggak. Cara kenalnya seperti berteman. Cara mengetahui dia baik kan banyak. Pertama kan kita tuh dalam mencari jodoh itu kan dianjurkan ya. Mobil aja. Percakapan kali ini sponsori oleh mobil elf. Kaosnya dan partner bisa pesan di Karang Taruna Malahayu. Iya, atau di sini di Bandungan Soil Design atau yang ini di Gares Perintis. Nah, balik lagi. Kita kan sebenarnya disunahkan tuh mencari pasangan itu kan banyak faktornya. Pertama dilihat dari keluarganya. Sering kan ya makanya kita dilihat dari teman mainnya, dengan siapa dia bermain, dilihat dari lingkungannya, lingkungan seperti apa di situ. Kan banyak faktor. Kita kan udah nggak mikirin sekarang. Cantik, suka, deketin. Rata-rata sekarang gitu. Dilihat dari agamanya. Gue nggak tahu urutannya mana dulu ya, tapi menurut gue tuh satu kesatuan gitu. Agamanya baik nggak? Baik. Keluarganya turunan baik. Lingkungannya teman mainnya baik. Lingkungannya teman-temannya baik. Baik itu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya anjuran dari sisi agama itu ya. Itu dan dilihat dari pertemanan itu ya. Berteman dengan yang baik nggak jauh beda gitu. Berteman dengan yang pemabuk ya. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Cuman ya namanya cinta itu kan buta. Orang yang paling susah dinasihati itu orang jatuh cinta. Mau diomongin apa tuh cinta nggak bakal masuk. Udah buta ya, buta tuli ya sebenarnya. Asal cantik, suka, ini kebanyakan dan nggak salah juga kalau gitu. Nggak ada yang salah. Banyak pelajaran sampai hujan gede gini. Itu masalahnya dong. Belum basah ya. Gua thanks banget ya sejauh ini udah banyak. Ini udah 58 menit. Gak terasa kita ngobrol. Saya udah mau sejam. Kita lebih banyak dari dulu ya. Ngelain podcastnya dari komputer. Ini kayaknya 45 ya. Ya udah banyak gua. Ini pun belum seberapa ilmu yang gua dapat. Udah ngobrol-ngobrol lagi. Cuman gini bro. Sekarang lu rencana kedepannya soal cewek gimana? Cewek? Soal pasangan. Gue udah ada 2 opsi sih. Apa tuh? Untuk nikah pengen yang bermain tahun ini. Pengen tahun ini ya 2021 ya. Untuk jodoh gue udah serahin ke orang tua. Oke, berarti cewek lu bawa ke orang tua nyelesain. Gitu. Jadi nggak gitu juga. Jadi orang tua pun berhak memilihkan. Oke. Jodohkan bahasa gampangnya. Oh. Bego banget gue soal. Gue bego banget soal cintanya. Makanya mau jomblo terus. Gue pun nggak menutup diri gitu. Gue pun bebas mencari. Cuman kali ini orang tua lu kasih kesempatan. Kewenangan. Karena selama gue hidup juga ternyata keputusan orang tua itu emang benar. Ya. Gue udah dulu pengen pesantren gitu. Waktu lulus mau selesai sama. Gue masuk SMA aja. Terbukti kan di SMA gue berarti jadi orang lah gitu ya. Iya. Meskipun gak pintar banget. Coba kalau gue bisa. Terus di sana. Tahu
Jadi selama itu keputusan orang tua itu kan, dan yang ini pun kan udah di sebenarnya kalau gue koreksi dulu dari awal tuh orang tua udah ngingetin ini udah bagus, cuman dia tadi karena orang jatuh cinta terus diomongin. Oh, seperti itu ya. kan gue bilang perjuangan minta izinnya itu susah Iya. karena orang tua pun udah nggak setuju dari awal. Karena kalau menurut dari awal ridhonya orang tua kan ridhonya Allah Benar. ridhonya Allah ridhonya orang tua Sering dengar, sering dengar. jadi udah mau sukses ya orang tuanya sudah dulu sukses. Kalau orang tuanya nggak mau lu sukses tetap sombong tapi nggak ada orang tua yang gitu kan. Benar, benar. Oh, oke, oke. Jadi itu ya yang bikin lu merasa berat ya. Ini pasti yang terbaik sebenarnya. Gua setuju sama pendapat lu terakhir. Ngasih kewenangan ke orang tua. Karena bisa jadi dari situ jalannya. Jangan jauh dari mana. Ya. Tapi andai kata lu bro, lu yang nemu ya. Nah, Mau cewek yang gimana? karena dari awal pun hari yang nurut, Yang nurut. bukan yang Islami, bukan yang nurut. Yang nurut sama kata lu ya. Nurut. Oke. Karena itu sih yang diinginin laki-laki. Itu yang Kebayang paling nggak pulang kerja capek, ini bikin contoh kecil lah, contoh kecil lah, kita berhayal ke sana kan laki-laki. sebelum yang lain ya. Nah, ini capek, kesel loh. Nah, Tapi kalau yang nurut itu mau dibentuk, ibaratnya dia katakan kurang baik, tapi dia nurut sama temennya, mau dibentuk kayak gimana pun setiap kita jadi. Ya kan? yang kendal agama tapi nggak nurut suaminya, percuma juga. yang lain selain itu ada yang lebih penting dari yang nurut? Misalkan beda agama? Itu tahu dah dasar, harus fondasi. Harus fondasi apa? Semua nggak usah dipertanyakan. Kalau beda akidah? Tergantung. Kalau beda akidah sih nggak terlalu sih. Karena sama yang penting masalah ini waktu. Oke. Andai kata nemu yang sama kayak tadi, Yang apa? yang hits, Yang sesuai, yang hits sama zaman sekarang. nah, kayak yang barusan lu tinggalin lu, Nah ini udah nggak nyari yang gitu lagi. yang kayak Karena yang penting. ada hits asal dia nurut kan semua. Oke, paham. Nurut dan kalau yang lain kan nggak nurut, berhubungan. Terakhir mulu seperti aja. Andai Seru kata, berarti obrolannya. iya, seru. Emang bareng aja Chen selalu seru ya, double seru. Double tapi bermakna. Cuma modal ini doang. Sampai habis. Kopi tubruk hidung anu tina ieu kan kondangan. Hari ieu mah ceherang sebelum teh apalin ceherang. Jadi andai kata nih ada cewek Islami, cewek Islami dan dia butuh nikah, tetap dia nurut, dia udah nggak mandang suaminya kayak gimana, yang penting dia Islami suaminya. Kenal lu mau nggak? Jalannya dulu. Jalan aja dulu kan? Jangan langsung ke pernikahan juga. Iya maksudnya jalan, lu mau kenal kan? Nah, cocokkan aja dulu visi misinya. Ya itu maksud gua. Gua ada bro, betul. Boleh. Oke.